Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari SDN Keniten 2, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ngawi. Berikut ini adalah video aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Rumusan masalah. C. Tujuan studi kasus. Dan D. Manfaat studi kasus. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Fasilitator. Beliau Bapak Mu'alif Azal dan juga pengajar praktik saya, yaitu beliau Ibu Yayu Purhastuti, dan juga saya sendiri Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif, dengan membimbing murid menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun tujuan aksi nyata yaitu 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Dan sebagai tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan semuanya itu tentunya membutuhkan beberapa dukungan, yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Keyakinan kelas itu bisa seperti kesepakatan kelas. Kita bersepakat ya, nanti kita sepakat apa saja aturan-aturan yang ada di kelas 5. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, pertama-tama kita harus tahu impian kelas 5 itu apa saja toh. Guru ingin tahu. Nah, sekarang kalian saya berikan ini post-it ya, silahkan kalian tulis apa mimpi
Cukup satu saja mimpi atau kamu ingin menjadikan kelasmu seperti apa. Cukup satu. Kalau sudah silahkan kalian tempel di bawah sini yang sudah selesai menulis. Ayo. Boleh di bawahnya, boleh di sampingnya, bebas merdeka kalian mau tempel di mana. Nah, sekarang ini silakan kalian lihat di papan tulis ini sudah terpampang mimpi-mimpi dari masing-masing kalian. Saya baca ya, dari yang pertama, kelas yang bertanggung jawab. Tulis di sini 1, kelas yang bertanggung jawab. Terus ingin kelas yang bersih, ya. Ingin kelas yang bersih. Ternyata banyak sekali ya. Kelas yang bertanggung jawab lagi sama. Terus saya ingin kelas 5 saat belajar suasananya nyaman. Nah, untuk menciptakan suasana nyaman itu gimana? Kelas yang nyaman. Terus nomor 4, aku ingin menjadi cita-cita. Oh, ini belum paham ya Kayla, tidak apa-apa. Lanjut, mimpi selanjutnya, aku ingin kelasku bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman sama. Aku ingin kelas yang bersemangat. Oke, kelas yang bersemangat ya. Dan yang terakhir, kelas yang seru atau asik ya. Kelas yang seru. Nah, sekarang kita lihat ternyata kalian menginginkan apa ini? Impian kelas 5 adalah satu kelas yang bertanggung jawab, ya. Terus ingin kelas yang bersih, ingin kelas yang nyaman, kelas yang bersemangat dan kelas yang seru. Itu adalah mimpi kalian, ya. Atau cita-cita kelas 5 ingin menjadikan kelas 5 yang seperti ini. Nah, untuk mencapai mimpi kalian ini, kalian harus memiliki keyakinan kelas yang kalian yakini, ya. Keyakinan kelas 5. Kira-kira apa saja yang ingin kamu lakukan supaya biar kelas 5 itu anak-anaknya bertanggung jawab? Perilaku apa? Terus apa yang ingin bagaimana biar kelasnya bersih, itu bagaimana caranya? Terus bagaimana kelasnya nyaman, bagaimana kelasnya terus bersemangat? Itu apa yang kamu lakukan? Atau gurunya harus bagaimana? Muridnya seperti apa? Atau teman-temannya harus bagaimana? Paham? Jadi untuk mencapai ini, apa yang harus kalian lakukan? Cukup tulis satu saja, nanti ditempel untuk
Nah, sekarang setelah kita memiliki impian kelas, kita punya keyakinan kelas. Ini yang kamu yakini loh ya. Nanti kita sepakat. Yang pertama adalah saling menghargai ya. Jadi ini nanti dijadikan keyakinan kelas 5. Yang pertama adalah saling menghargai ya. Dua, tidak ada kericuhan di dalam kelas. Nah, ini apa berarti tidak ada kericuhan di dalam kelas? Itu berarti kan kelas yang apa namanya? Yang damai. Berarti saling apa? Saling menyayangi. Terus kelas ingin membantu teman. Berarti apa? Saling menolong. Ini nanti dirangkum menjadi satu ya. Saling membantu atau menolong. Terus yang nomor 4, piket bersama untuk membuat kelas 5 bersih. Ini apa berarti? Kalau untuk menjaga kebersihan. Kelas 5 awas saja ya nggak menjaga kebersihan. Berarti melanggar keyakinan kelas. Terus nomor 5, membersihkan kelas bersama. Sama ya, sama dengan menjaga kebersihan. Mengerjakan piket kelas bersama-sama. Mengerjakan piket kelas bersama-sama berarti saling membantu atau menolong. Sudah masuk poin sini. Terus kelas yang bersemangat. Iya, berarti apa ini? Semangat. Kelas yang semangat. Nah, ternyata hari ini untuk kelas 5 telah kita sepakati. Ini kalian sendiri loh yang membuat loh, bukan dari dulu ya. Kalian disepakati keyakinan dari kelas 5 atau keyakinan ini kesepakatan kita. Biar apa nanti selama pembelajarannya nyaman, menyenangkan, kita sepakati peraturannya seperti ini. 1, saling menghargai. Maksudnya saling menghargai di sini bagaimana? Kalau guru sedang menjelaskan, kalian juga harus menghargai guru, mendengarkan. Begitu juga sebaliknya, kalian bertanya atau kalian memberi ide atau pendapat, guru juga harus mendengarkan atau temannya juga harus mendengarkan. Itu saling menghargai, saling menyayangi. Saling menyayangi. Terus saling membantu atau menolong. Sudah jelas ya. Menjaga kebersihan. Ini juga. Terus yang terakhir, kelas yang semangat. Apapun pelajarannya, apapun materinya, berusaha tetap semangat. Ini nanti kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat ini nanti bikinkan apa namanya di lembar kertas atau buku cetik ya, buku cetik yang rapi, yang bagus, bisa ditempel, yang semuanya bisa melihat, dan nanti masing-masing anak tanda tangan karena ini semuanya yang membuat adalah anggota kelas 5. Gimana? Sepakat untuk keyakinan kelas 5? Ya. Apakah mungkin ada yang ingin dirubah atau ditambahi? Tidak, benar loh ya. Ya sudah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas 5, maka untuk selanjutnya
Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kiniten 2 serta rekan-rekan guru SDN Kiniten 2 yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pada siang hari ini mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor yang insya Allah penuh barokah ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu dan tetap kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kejahilian, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan saat sekarang ini dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Langsung saja Bapak Ibu guru SDN Kiniten 2, di sini atau pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. Kegiatan ini adalah salah satu aksi nyata saya selama mengikuti kegiatan program guru penggerak, dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu modul. Yang satu modul itu terdiri dari 4 submodul, modul 1.1 sampai modul 1.4 yang nantinya kita akan bahas bersama-sama, yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, biar menambah suasana pada siang hari ini kita kelihatan kompak dan kelihatan semangat, bagaimana kalau kita melaksanakan ice breaking bersama-sama. Dan ini ice breakingnya ringan. Kita tinggal menyebutkan, salah satu guru nanti menyebutkan nama binatang atau nama hewan. Contohnya, ini contoh tikus, berarti huruf terakhir dari tikus apa? Huruf terakhir S. Nanti kita sambungkan, seandainya tadi rupiah, terus disambungkan, ditunjuk silahkan ke temannya, ke Bu Mur atau Bu Yuyus. Karena yang terakhir tadi huruf S, jadi nama hewan apa yang berawalan huruf S. Begitu selanjutnya, silahkan ditunjuk. Nah, siap? Kira-kira paham ya? Kita mulai. Dimulai dari saya. Semut. Saya lempar ke Bu Dewi. Semut. T. Huruf terakhir T. Tikus. Ya, silahkan dilempar ke siapa Bu Dewi? Temannya? Mas Bintu. Sapi. Ya, betul. Lanjutnya dilempar ke siapa? Bungur. Sapi. Huruf terakhir I. Itik. Itik. Ya, betul. Terus mau dilempar ke Bu Yuyus. Itik. Huruf
Ya baiklah Bapak Ibu, demikian tadi ice breaking kita untuk menambah semangat kita dalam ini mengikuti materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir pada siang hari ini, dan saya ucapkan selamat datang para guru hebat SDN Keniten 2. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya. Untuk yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di dalam modul 1.4 tentang budaya positif itu terdapat poin-poin penting. Nah ini tadi poin-poin pentingnya yaitu tentang perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia yang nantinya akan kita ulas satu persatu. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksudkan dengan paradigma baru di sini adalah selama ini saya, mungkin teman-teman sekalian yang ada di sini melakukan pembelajaran di kelas itu kita secara klasikal atau kita pukul rata anak-anak harus mencapai salah satu kompetensi A, harus mencapai kompetensi B, semuanya dipukul rata. Nah, dengan paradigma baru ini kita dituntut untuk mengenali latar belakang siswa, selain itu keunikan atau karakter dari masing-masing siswa. Jadi setiap anak, setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda, yaitu berdiferensiasi. Dan semuanya itu adalah demi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang saat ini IKM, yang kita kenal dengan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat apa saja? Bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 1. Yang kedua, berkebinekaan, global, terus gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, semuanya itu nanti disiplin positif ini adalah bertujuan untuk itu, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Kalau kita mengingat kata disiplin, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran kita? Otomatis yang pertama, disiplin tentang apa kira-kira Ibu? Waktu.
waktu, terus kegiatan atau peraturannya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain, jadi suatu kegiatan, betul ya, untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kok bisa seperti itu? Nah, disiplin, otomatis setiap lembaga pasti memiliki peraturan, dan peraturan itu nggak hanya satu dua, bahkan ada yang banyak sekali. Anak kalau sudah membayangkan peraturannya kok luar itu sudah merasa tertekan sendiri dengan peraturan tersebut. Peraturannya kok berat-berat, mungkin dirasa anak seperti itu. Terus kalau kira-kira ada yang melanggar, otomatis pasti kena hukuman atau sanksi, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Dan selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang dimaksudkan di sini adalah kita mengharapkan anak-anak kita, siswa-siswa kita itu melakukan disiplin karena motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik dari luar. Dari luar itu contohnya mungkin karena mematuhi peraturan karena takut dihukum, itu motivasi ekstrinsik. Aku mematuhi peraturan ini karena biar aku dapat hadiah dari guru. Nah, itu motivasi ekstrinsik ya. Nah, kita diharapkan anak-anak itu nantinya memiliki disiplin diri, yaitu dengan memiliki atau dari motivasi intrinsik, kesadaran di diri, dari dalam dirinya mereka masing-masing ya. Nah, untuk melakukan disiplin tadi itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya kebutuhan dasar, otomatis ya makan, minum. Itu termasuk kalau bahasa Jawanya apa? Jumur, papan, sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan dasar manusia. Terus yang kedua yaitu tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada siswa kita yang diem, ditanya, kamu sudah paham paham menang ini mergo paham apa enggak, lari ke sini lari ke sana. Nah, itu mungkin mereka memiliki kebutuhan kasih sayang atau kurang kasih sayang, sehingga kebutuhan yang mereka yang kurang itu kita dapat memenuhinya, sehingga terwujudlah pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu penguasaan. Mungkin ada siswa yang pengennya menang sendiri, apa-apa pengen menang sendiri, itu butuh penguasaan, kebutuhan penguasaan. Terus kebebasan mungkin ada juga, Bu, aku nulis di lantai boleh, Bu? Itu mungkin dia merasa pengen bebas atau seperti apa ya, selama dia mau mengerjakan tugas ya nggak apa-apa. Hampir sama ya, kebebasan dengan kesenangan juga seperti itu. Kita sebagai guru harus pintar-pintar memahami karakter siswa. Oh, memang anaknya ini seperti ini, kalau belajar ya pengennya sambil nyanyi-nyanyi, ada yang harus diam, sepi, ya seperti itu.
Baiklah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang itu kalau melakukan suatu perbuatan, entah itu baik atau buruk, itu pasti ada dorongan atau motivasi. Nah, yang pertama yaitu ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi siswa tadi itu menaati peraturan karena dia termotivasi supaya tidak dihukum. Itu. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Guru melakukan disiplin diri, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Biasanya, ayo, sopo sing rajin belajar nanti dapat hadiah dari guru. Itu juga sama seperti itu contohnya ya. Terus yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi untuk melakukan disiplin positif ini yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik ya. Ini di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa kok dinyatakan gagal? Nah ini biasanya kita kalau melakukan hukuman terhadap siswa atau murid, hukuman itu menimbulkan menyakitkan, otomatis menyakitkan bagi yang dihukum. Terus yang kedua yaitu tidak nyaman. Gak nyaman, jelas ya, itu jelas. Terus menjadikan murid takut karena itu tadi dihukum, otomatis kalau dihukum bu guru pun menyuruhnya dengan membentak-bentak atau bahkan seperti apa, jadi menjadikan murid takut. Terus memaksa di sini ya memaksa harus ditulis berapa kali atau berapa lembar gitu. Terus yang selanjutnya itu murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, otomatis dia tidak akan jujur. Jadinya menyembunyikan kesalahannya. Iya caranya biar aku gak dihukum. Jadi malah mau jujur takut, intinya gitu. Terus murid menjadi rendah diri. Ya. Selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya ada segi positif dan juga segi negatifnya. Dan penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif itu maksudnya tidak bertahan lama, ya, jangkanya jangka pendek. Terus merusak hubungan ini antar sesama teman atau membuat teman merasa iri. Kok seng oleh hadiah kok kui ya? Dan memang benar kenyataannya yang bisa itu, tetapi nah bagaimana cara kita supaya apa? Walaupun anak tadi itu sadar kalau aku memang saya itu nggak terlalu bisa dalam pelajaran ini, makanya saya nggak pernah dapat hadiah atau nggak pernah dapat penghargaan dari guru. Tetapi kita sebagai manusia nggak tahu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam itu pasti ada timbul rasa iri ya. Terus selanjutnya itu mematikan kreativitas. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Sekarang ini rapot memang sudah tidak mencantumkan tentang ranking ya, ranking 1, 2, 3 itu karena memang itu menghukum, menjadikan anak itu nanti takutnya jadi bahan bulian. Ranking kari dewe. Terus menjadikan juga orang tua yang di rumah juga mungkin
koyok ini, kayak seperti ini yang itu. Terus yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia merasa tidak berharga. Selanjutnya kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, nah sekarang ini yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi. Kita sering mendengar kata konsekuensi. Ayo, konsekuensi ini apa? Ayo, nah seperti itu ya. Konsekuensi di sini yaitu penguatan jangka pendek. Contohnya, kira-kira kalau sekarang ini kan maraknya kita sedang melaksanakan 5 hari sekolah atau 5 hari kerja dan anak-anak membawa bekal dari rumah. Nah, pada suatu saat ini contohnya mungkin ada salah satu teman yang menumpahkan minuman temannya. Itu kalau konsekuensinya apa kira-kira kalau ada salah satu anak yang menumpahkan minuman temannya atau nyenggol makanan temannya sehingga tumpah, kira-kira apa? Membersihkan. Jadi konsekuensinya karena dia sudah menumpahkan otomatis menjadikan ruangan kotor, jadi dibersihkan. Ya itu konsekuensinya. Itu penguatan jangka pendek. Terus konsekuensi ini juga perlu monitoring berkelanjutan. Maksudnya kesalahan tadi itu bisa jadi terulang kembali, tetapi anak tersebut apakah ingat, oh aku kemarin itu salah begini, terus ini salah lagi, apa akan langsung membersihkan seperti itu? Belum ya, belum tentu, karena itu konsekuensi ini adalah penguatannya jangka pendek. Terus membutuhkan stimulus atau respon. Stimulus respon itu Bu Guru, ayo siapa tadi yang ini stimulus dari Bu Guru ya, ayo siapa tadi yang menumpahkan air? Asrul pun. Nah terus Asrul bilang apa yang ini dilakukan? Nah, Asrul, ya Bu nanti saya bersihkan. Itu butuh stimulus dari seorang guru dan juga respon dari murid. Selanjutnya yaitu murid menghormati peraturan. Sudah pasti. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah ini biasanya yang terlupakan ya. Maksudnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu tadi karena tadi si anak tadi sudah menumpahkan minuman, terus Bu Guru langsung menyuruh, ayo siapa yang menumpahkan dibersihkan. Si anak tadi sebenarnya kalau merenung dulu, aku sebenarnya pengen minta maaf dulu baru dibersihkan. Tapi Bu Guru sudah memintaku untuk membersihkan lantai tersebut. Jadi ini karena konsekuensi tadi, karena peraturannya yang dilanggar ini, otomatis konsekuensinya ini karena sudah jelas, jadi anak akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya itu tentang restitusi. Nah, Bapak Ibu, ternyata saya di dalam modul 1.4 ini calon guru penggerak ini ya baru ini mendengar kata restitusi. Sama, kita belajar bersama-sama. Restitusi ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, kita fokus terhadap pemecahan masalah, dan itu pemecahan solusi ataupun pemecahan masalah tersebut bukan dari kita, tapi dari murid itu sendiri. Contohnya seandainya tadi yang menumpahkan minuman tadi, kamu kenapa kok menumpahkan ini, atau otomatis kan ditanya alasannya apa atau apa, terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nanti saya akan bersihkan Bu. Ya udah, nah itu berarti kan anak timbul dari anaknya sendiri, bukan dari guru. Ayo yang ini dibersihkan, langsung tidak seperti itu. Terus selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Sudah pasti ya, saling menghargai. Kemudian
kalau di dalam konsekuensi kita membutuhkan stimulus atau respon. Kalau di dalam restitusi itu ada teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol atau murid tadi memegang kontrolnya sendiri masing-masing. Yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, ini ada perbedaan atau contoh kasus yang sering terjadi di sekolah. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, biasanya guru menghukum siswa tersebut mungkin hormat bendera selama 10 menit atau mungkin disuruh membersihkan kamar mandi atau yang lain-lain. Yang hukuman itu sifatnya tidak nyambung, padahal tidak mengerjakan PR, tapi kok dihukum seperti ini? Nah, kan nggak nyambung ya, itu nggak sambung. Guru marah dan murid menjadi takut. Yang kedua itu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu yang diberikan itu hukumannya nggak nyambung, tapi kalau konsekuensi tetap nyambung ya. Kayak tadi menumpahkan, konsekuensinya harus membersihkan. Kalau tidak mengerjakan PR ya udah ya harus tetap mengerjakan PR, bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dan ini guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau anak berbuat salah, kita tanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas ya. Apakah perbuatanmu tadi sudah melanggar keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu ya. Dan diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dimulai dari awal dengan bantuan guru. Selanjutnya yaitu di sini kita mengenal 5 posisi kontrol restitusi, yaitu kita sebagai guru memposisikan diri kita ini sebagai apa? 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini penerapan tentang 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi ya. Penghukum, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, otomatis pasti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, berarti tiba ide ternyata kemarin itu pas ada anak yang tidak membawa atribut tak suruh berdiri di depan. Itu berarti kita sebagai penghukum ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apakah kita pernah melakukan ini? Nah, contohnya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa banget sama kamu. Kamu itu belajar jauh-jauh, rumahmu jauh dari rumah ibu bapakmu, mencari nafkah supaya kamu bisa belajar. Tapi nyatanya apa? Sampai sekolahan kamu bla 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 bla, nggak mau belajar rajin ya, seperti itu. Itu salah satu contoh tentang posisi pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga yaitu memposisikan diri kita sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, bos, nggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Nah, itu memposisikan diri kita sebagai teman. Itu juga ada positif dan negatifnya. Terus yang selanjutnya itu pemantau. Kamu sudah melanggar.
kantor peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Otomatis pemantau ini adalah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Gitu. Nah, diharapkan kita semua untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Kita diharapkan memposisikan diri kita sebagai manajer. Yaitu yang pertama, kalau ada siswa yang berbuat salah, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Dipanggil dulu anaknya, kesalahanmu, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Ditanya, anaknya jawab. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Biar dia yang mencari solusinya sendiri. Contohnya mungkin nggak mengerjakan PR. Terus kenapa kamu kok nggak mengerjakan PR? Saya ketiduran Bu, capek. Memang tidurnya jam berapa? Ya udah dikomunikasikan secara menyeluruh sehingga kita pada akhirnya akan mendapatkan sebuah solusi, ya, solusi terbaik untuk anak tersebut. Nah, di sini keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan kelas? Atau perbedaan keyakinan kelas dan peraturan itu? Nah, mengapa? Ini ada pertanyaan pemantik ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Terus kira-kira karena apa? Biar aman. Betul sekali Bu ya. Terus lanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya apa atau demi apa? Demi ya umur. Betul sekali, jawabannya tepat sekali, demi kesehatan. Dan yang pertama itu penggunaan helm biar kita aman, bukan karena kita takut pada Pak Polisi atau yang lainnya ya. Nah, kenapa kok kita ini tadi dipilih keyakinan kelas? Karena kita yakin bahwasanya menggunakan helm itu supaya kita aman. Terus kenapa kita selalu cuci tangan? Supaya sehat. Nah, itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan. Nah, nanti di sini ini adalah tindak lanjut dari ini pengimbasan ini. Saya harapkan mari kita bersama-sama berkolaborasi ya. Buatlah keyakinan kelas masing-masing. Mari kita bergerak bersama-sama. Keyakinan kelas pertama, kita harus mempunyai impian. Oh, kelas 4 saya memiliki impian kelas 4 tuh yang apa? Cita-citanya menjadi kelas 4 yang berprestasi, kelas 4 yang selalu semangat, atau saling menghargai dan menghormati teman, atau itu. Dan itu diharapkan nanti bersama-sama belajar membuat keyakinan kelas masing-masing. Boleh sama atau boleh tidak. Ini pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Terus berupa pernyataan universal, sifat umum ya, dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak, yang penting sudah masuk poin-poin pentingnya, sesuai dengan kondisi kelas masing-masing atau sekolah agar mudah diterapkan. Dan dalam pembentukan keyakinan kelas ini, semua warga kelas, guru dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini contoh, salah satu contoh keyakinan kelas. Disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama. Banyak kan siswa kita itu sering berkata kasar ya, itu bisa masuk ke poin saling menghormati sesama, menjaga. Terus lanjutnya saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru
gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini nggak harus sama dengan ini. Boleh kita membuat hanya 4 keyakinan kelas, boleh. Tergantung kelasnya masing-masing, didiskusikan dengan siswanya masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Untuk tahapan restitusi itu ada segitiga restitusi, tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya begini, saya kemarin sudah melaksanakan ini, mungkin Iqbal kelas 5 yang saya buat contoh ya. Pada saat itu Iqbal melanggar peraturan atau tidak menaati peraturan, dia tidak memakai atribut. Salah satunya yaitu ikat pinggang. Dan itu yang pertama Iqbal saya panggil, terus saya tanya, kemana ikat pinggang kamu? Lupa Bu, nggak dibawa. Nah kenapa? Nah itu dia lupa, itu kan berarti sudah kesalahan ya loh. Kesalahan kita stabilkan identitasnya dulu. Ya memang semua itu Buus dulu juga pernah melakukan kesalahan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan identitasnya dulu. Kita kita sadarkan dulu. Memang nggak menutup kemungkinan manusia itu akan selalu benar, tidak. Nah, terus selanjutnya yang tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kenapa tadi kok nggak memakai itu? Kenapa? Lupa kenapa kok bisa lupa? Nah, itu tadi mungkin dia punya alasan. Karena saya tadi buru-buru cepat-cepat, tadinya terlambat sekolah atau seperti apa. Itu alasannya seperti itu. Setelah kita tahu alasannya, ke depannya nanti kalau kamu melakukan kesalahan ini lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini, biar kamu tidak buru-buru terlambat, buru-buru datang ke sekolah, biar tidak lupa memakai atribut sekolahnya. Nah, itu nanti dikomunikasikan. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kalau anak sudah ditanya alasannya apa, saya tadi ngantuk Bu, yaudah berarti solusinya saya nanti akan tidur jam 9 Bu, biar nggak ngantuk. Jadinya bangunnya tidak kesiangan. Jadi kalau bangunnya tidak kesiangan, otomatis dia tidak akan buru-buru masuk sekolah dan tidak akan sampai ketinggal atributnya. Kalau sudah mendapatkan solusi itu, nah itu berarti anak sendiri kan yang mendapatkan solusi tadi dari anak sendiri, bukan dari kita. Kita membantu, hanya menuntun, membantu anak tersebut menyelesaikan masalahnya. Bukan kita loh ya yang menyelesaikan, tapi kita membantu. Karena memang pendidik di dalam kurikulum Merdeka ini kita dituntut sebagai penuntun ya. Penuntun ibaratnya sekolah itu adalah lahan atau sawah ya. Terus Bu Guru, Pak Guru itu sebagai petaninya. Terus anak-anak didik kita sebagai benih-benihnya. Bagaimana kita menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai poin yang terakhir, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan ini dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Semoga sesi belajar kita kali ini membawa
yang berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Dan sebelum saya akhiri, perlu kita ingat kembali bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Cukup sekian. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.